Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada pertanyaan dari rekan-rekan yang mungkin jawaban saya tidak sama dengan para YouTuber lain ya, yang mengatakan kalau bikin channel itu harus satu tema kontennya. Misalkan perbaikan motor-motor, otomotif semua, atau ceramah-ceramah semua, atau kejadian seputar kita, misalkan berita-berita semua. Tidak. Kalau saya justru jawaban saya itu berbeda dengan mereka. Karena apa? Saya mendapatkan temuan dari analisa channel saya sendiri, Hero TV 1. Itu saya bikin video campur sari. Artinya campur-campur, tidak satu tema. Ada ceramah, ada perbaikan otomotif, ada berita kejadian seputar kita, ada juga tentang bagaimana caranya stek tanaman. Nah, ada juga bagaimana membuat satu peleburan tembaga. Nah, ternyata teman-teman, kalau menurut analisa saya, bikin channel di YouTube itu tidak harus satu tema konten. Karena apa? Apabila video yang kita unggah di dalam channel saya, walaupun itu campur-campur, ketika orang lain mencari dengan kata kunci yang berkaitan dengan hal itu, video kita akan muncul. Kita akan muncul dengan sendirinya. Tentu saja yang terkaitan dengan kata kunci yang dicari. Ya, artinya dengan fakta itu, saya mempunyai keyakinan membuat satu channel YouTube dengan video campur-campur itu bagus. Tidak harus dengan satu tema, tidak jadi masalah, karena kuncinya di kata kunci adalah judul daripada video tersebut. Ketika seseorang akan mencari, seperti saya punya satu video yang lumayan cukup banyak penontonnya, adalah hati-hati transfer dari BCA ke BRI, saldo berkurang tapi tidak sampai ke BRI. Nah, video itu banyak yang nonton teman-teman, yang berkaitan orang-orang dengan problem hal yang sama ketika transfer, uang saldonya berkurang tapi tidak sampai. Nah, padahal Hero TV 1 itu bukan tentang perbankan ya. Tapi karena ada video itu, banyak orang yang ketika mempunyai problem tentang hal tersebut, mereka mencari di YouTube, muncullah video saya dengan judul yang sama seperti itu. Artinya dengan fakta seperti itu, kita harus yakin video kita tidak harus satu tema konten di dalam channel kita. Apapun unggah di dalam YouTube, insya Allah penontonnya akan banyak. Kita juga bisa memanfaatkan figur tokoh ya. Seperti ada pengajian di lingkungan kita, ceramah, misalkan satu contoh lah, ceramahnya Ustadz Al-Latif misalkan. Nah, kita di sana ikut tausiah dan merekam. Nah, di situ kita jadi bisa memanfaatkan figur-figur publik atau tokoh-tokoh publik yang banyak penggemarnya. Nah, kita unggah videonya dan insya Allah para penggemarnya Ustadz Al-Latif akan menonton video kita. Jadi kalau ada tausiah, ada ceramah di seputaran kita, itu kesempatan buat kita untuk ikut membuat satu video, satu konten ceramah tersebut. Karena apa? Kita akan terdongkrak dengan nama beliau, dengan nama tokoh tersebut. Jadi kalau ada tausiah, ada ceramah, ada tokoh-tokoh yang berkunjung ke daerah kita, itu momen yang baik untuk kita membuat satu konten dan mendongkrak channel kita, akan banyak yang menonton. Seperti itu teman-teman. Terlihat dari grafik kita, grafik Hero TV 1, lagi baru-barunya saya membuat itu sangat miris teman-teman. Berbulan-bulan ingin mendapatkan 100 atau 1000 subscriber itu susahnya setengah mati. Tapi sekarang ketika channel kita sudah banyak penggemarnya, ketika channel kita sudah banyak pengikutnya, kita tidak mengupload video 1 minggu misalkan, tetap aja video kita berkembang. Grafik daripada Hero TV 1 tetap berjalan. Walaupun kita tidak mengupload video dan tidak menonton video.
Nah itu artinya kalau memang penggemar kita sudah banyak, nggak susah untuk mencari subscriber. Tidak harus saling subscribe dan sebagainya. Saran saya saling subscribe itu jangan dilakukan karena apa? Mubazir teman-teman. Itu sangat mubazir. Ini satu contoh, saya buat satu contoh ya teman-teman. Ketika video kita itu isinya adalah campur-campur, bukan satu tema konten. Tapi apabila ada orang lain yang mencari judul misalkan perbaikan motor, atau misalkan kontennya ceramah UAS atau Ustadz Daasa Latif, dicari di judul YouTube di sini, itu akan muncul video kita juga. Nah, itu satu bukti, artinya kita tidak harus mempunyai satu channel dengan tema khusus, tema yang khusus satu gitu, tidak. Karena itu satu bukti, apapun yang kita cari di YouTube dengan judul pencarian, kalau memang video kita ada di dalam yang mereka cari, itu akan muncul teman-teman. Walaupun video kita atau channel kita tidak khusus untuk dakwah, atau misalkan tidak khusus untuk tutorial servis otomotif, tidak. Kalau memang di channel kita ada video tentang otomotif, ketika orang cari, muncul juga video kita. Jadi artinya jangan berkecil hati untuk rekan-rekan yang mempunyai video campur-campur. Jangan berkecil hati. Belum berkembang karena memang YouTube kita belum banyak penggemarnya. Bagaimana caranya biar banyak penggemarnya? Sering-seringlah kita menonton channel-channel ternama. Itu kata kuncinya. Dan jangan pernah bosan untuk komen dan like di video-video tersebut. Begitu teman-teman. Insya Allah saya pun sama, masih tahap pembelajaran, tapi saya terus untuk mencari bagaimana caranya channel kita itu bisa berkembang. Jadi mengamati perjalanannya channel itu, perkembangannya seperti apa dari hari ke hari, dan hasilnya saya menyimpulkan seperti itu. Tidak harus mempunyai channel dengan satu konten khusus. Apapun kontennya kita buat, kita unggah, insya Allah banyak penggemarnya. Kuncinya itu jangan pernah menyerah. Untuk mempunyai satu channel YouTube yang berkembang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan rekan-rekan, karena butuh perjuangan. Di dalam video pertama dulu saya pernah sampaikan juga bahwa menjadi seorang YouTuber itu harus gigih, harus kreatif, dan pantang menyerah. Karena apa? Membuat satu channel YouTube itu tidak langsung semerta-merta tiba-tiba kita buat, kita langsung banyak penontonnya. Itu tidak mungkin. Karena apa? Karena kita berbeda dengan sahabat-sahabat para artis, tokoh-tokoh ternama. Kita hanya orang biasa yang belum dikenal oleh siapapun. Justru bagaimana caranya biar kita menjadi terkenal? Dengan banyaknya mengupload video, rajin-rajin mengupload video, dan juga kita harus sering menonton channel-channel ternama milik tokoh-tokoh YouTube ternama. Nah, dengan cara seperti itu algoritma kita atau historical YouTube kita tertanam di sana dan menjadi rujukan untuk ditonton oleh para penggemar-penggemar YouTube tokoh-tokoh ternama tersebut. Herul TV adalah salah satu channel yang bisa dikatakan di dalamnya itu tidak satu konten ya teman-teman. Kenapa saya putuskan untuk membuat satu channel yang di dalamnya itu adalah satu video yang campur sari, tidak satu konten. Banyak rekan-rekan YouTuber yang menyarankan, katanya kalau bikin YouTube harus satu konten. Misalkan membuat satu tutorial tentang otomotif semua, atau misalkan tentang membuat satu tutorial tentang tanaman-tanaman semua. Saya pribadi
saya merasa berbeda pendapat dengan rekan-rekan yang seperti itu. Karena apa? Saya mengamati perjalanan channel saya, ternyata kalau menurut pemahaman saya gitu, mempunyai channel itu tidak harus satu konten. Campur-campur gak jadi masalah. Karena apa? Apabila seseorang mencari, misalkan saya satu contoh di Heroic TV 1 ada satu video yang mana di situ menerangkan tentang cara proses pembuatan tembaga dari batuan. Nah, ketika ada orang yang mencari di dalam YouTube dengan kata pencarian misalkan proses pembuatan peleburan tembaga dari batuan, itu akan muncul punya kita. Tapi sebaliknya video-video yang lain tidak akan muncul, karena di video Heroic TV itu banyak video-video lain, temuan-temuan di jalanan, berita-berita di viral. Justru yang muncul, yang dicari itu akan muncul di beranda orang yang mencari dengan kata kunci tersebut. Jadi kalau menurut saya, pemahaman saya, membuat satu video itu tidak harus dengan satu konten. Video apapun kita buat, ketika orang mencari akan muncul. Satu contoh, artis-artis ternama seperti Baim Wong, Hatta Halilintar, konten mereka apa sih? Konten mereka itu hanya historical perjalanan mereka gitu kan. Nah, tapi ketika kata kuncinya yang dicari Baim Wong, ya akan muncul Baim Wong perjalanannya. Nah, karena kita bukan tokoh public figure, kata kuncinya yaitu kata kunci tentang judul daripada video itu. Apabila ada seseorang yang mencari daripada judul video itu, akan muncul punya kita, walaupun video kita itu bukan satu video yang khusus untuk membuat tutorial yang orang cari tersebut gitu. Jadi saya kasih informasi bahwa hemat saya, menurut pemahaman saya, membuat satu channel video itu tidak harus dengan satu konten, satu tema kontennya sama semua tentang itu, tidak. Karena apa? Video apapun yang kita unggah di YouTube, apabila ada yang membutuhkan, misalkan perbaikan motor, kita mengunggah satu video. Seperti di Heroic TV, ada satu video yang tutorial Honda Beat Street susah di starter apabila dalam kondisi mesin panas. Nah, ketika ada orang yang mencari solusi itu, video kita akan muncul. Walaupun Heroic TV 1 itu bukan satu channel yang khusus untuk membuat tutorial perbaikan servis motor, tapi karena di Heroic TV 1 ada video itu akan muncul dalam beranda pencarian. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman. Kalau memang saya keliru, silahkan komen di kolom komentar untuk sharing demi kemajuan dalam dunia per-YouTuber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.